Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa soal persiapan tes PPK dan PPS. Mudah-mudahan dengan beberapa soal ini teman-teman yang mau mendaftar calon anggota PPK dan PPS bisa dipermudah. Baiklah, langsung saja kita bahas soal nomor satu. Hak-hak penyandang disabilitas dalam kepemiluan secara khusus dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yaitu pasal A. Pasal 3, B. Pasal 4, C. Pasal 5, D. Pasal 6, dan E. Pasal 7. Jawaban yang tepat adalah C, yaitu pasal 5, yang berbunyi, penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama untuk sebagai pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon presiden atau wakil presiden, sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai penyelenggara pemilu. Landasan hukum pemilihan umum serentak tahun 2024 adalah A. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, B. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, C. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2018, D. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012. Jawaban yang tepat adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang bukan merupakan dasar hukum pembentukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah A. Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, B. Pasal 2 C. Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, C. Pasal 6 Undang-Undang Dasar 1945, D. Pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945, dan E. Pasal 23E Undang-Undang Dasar 1945. Jawabannya adalah E. Melakukan penyidikan dan verifikasi serta pemeriksaan atas aduan dan atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu merupakan tugas dari A. Bawaslu, B. KPU, C. Kepolisian, D. Kejaksaan, E. DKPP. Jawaban yang tepat adalah E. Pada pasal 159 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 berbunyi, DKPP bertugas A. Menerima aduan dan atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu dan melakukan penyidikan dan verifikasi serta pemeriksaan atas aduan dan atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Berikut ini yang merupakan pernyataan yang salah tentang peserta pemilu adalah A. Perseorangan untuk pemilu presiden dan wakil presiden, B. Partai politik untuk pemilu DPR, C. Partai politik untuk pemilu DPRD provinsi, D. Partai politik untuk pemilu DPRD kabupaten kota. Jawaban yang tepat adalah A. Pada pasal 1 angka 27 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 disebutkan, peserta pemilu adalah partai politik untuk pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, perseorangan untuk pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk pemilu presiden dan wakil presiden. Jawaban yang tepat adalah A, karena
dalam pemilihan presiden dan wakil presiden, negara kita menganut pasangan, bukan perseorangan. Berikut ini yang termasuk dalam jajaran Bawaslu adalah A. PPK, B. KPPS, C. PPLN, D. PTPS, E. TPS. Jawaban yang tepat adalah D. Pada pasal 89 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 disebutkan bahwa Bawaslu sebagaimana dimaksud ayat 1 terdiri atas Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, Pengawas Kecamatan, Panwaslu Kelurahan atau Desa, Panwaslu Luar Negeri, dan Pengawas TPS. Sehingga jawaban yang tepat adalah PTPS, yaitu Pengawas TPS. Jajaran Bawaslu adalah A. Bawaslu Provinsi, B. Panwaslu Desa, C. PTPS, D. Panwaslu LN, E. KPPSLN. Jawaban yang tepat adalah E. KPPSLN, yaitu Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri. Kapan tahapan pemilu dimulai? A. 20 bulan sebelum hari pemungutan suara. B. 22 bulan sebelum hari pemungutan suara. C. 24 bulan sebelum hari pemungutan suara. D. 25 bulan sebelum hari pemungutan suara. E. 28 bulan sebelum hari pemungutan suara. Jawaban yang tepat adalah A. 20 bulan sebelum hari pemungutan suara. Pada pasal 167 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, pada angka 6 disebutkan, tahapan penyelenggaraan pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dimulai paling lambat 20 bulan sebelum hari pemungutan suara. Berikut beberapa profesi yang tidak boleh menjadi anggota partai, kecuali A. Kepala Desa, B. Badan Permusyawaratan Desa atau BPD, C. Perangkat Desa, D. Lembaga Swadaya Masyarakat, E. Tenaga Pendamping Desa. Jawabannya adalah D, yaitu Lembaga Swadaya Masyarakat. Terima kasih, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa like, subscribe, dan komen.